kami katakan terima kasih. Pak, bicara soal pangan dan soal tadi tekanan Pak, untuk sebagai seorang pejabat menteri gitu kan, atau dalam pekerjaan karena sudah 3 kali menjadi menteri dan sekarang gitu. Pak Mentan sekarang kok lebih galak ya, apalagi kalau ada yang nggak benar, pecat. Itu dia dihadapi sepertinya banyak mafia di sektor pangan ini Pak. Gini, sebenarnya aku bukan galak, aku baik. Oh, oke. Justru yang galak adalah yang diam melihat kejahatan. Karena dia membunuh secara pelan-pelan ini negara. Aku ini orang baik. Kenapa? Ikuti, maaf kami muslim, ikuti Al-Quran, Sunnah Rasul, undang-undang. Berarti saya baik kan? Tidak galak kan? Bayangkan, kalau kami diam, melakukan pembiaran pada kejahatan yang terjadi, pelanggaran yang terjadi, itu sama dengan beternak kejahatan. Kira-kira yang mana jahat? Yang diam atau yang bertindak? Yang beternak kejahatan atau yang mitigasi, mengurangi kejahatan? Saya kan cuma melakukan. Ini aturan bukan saya yang buat. Ini konsensus, ini kesepakatan kita bernegara. Kira-kira yang mana sebenarnya saklek nih? Gak apa-apa galak, yang penting benar gitu. Betul. Yang mana nih? Yang diam membiarkan mafia lewat, merajalela, atau yang menegakkan aturan? Pasti yang menegakkan. Nah, berarti ini lebih galak kan? Lebih jahat sih. Kalau galak lebih ke tindakan. Galak jangan diartikan bahwa bersuara. Oke. Itu lebih kejam, diam tapi mematikan. Diam-diam ngambil duit. Diam-diam ambil duit, diam-diam bagi hasil. Itu kan kejam banget pada generasi. Bukan kejam pada sekarang, tapi kejam pada generasi mendatang. Pak, sejak jadi menteri 2014 sampai sekarang, karena Bapak cukup lama ya sebagai menteri pertanian. Sudah berapa Pak yang kira-kira disikat-sikat gitu? Bukan disikat. Mafia-mafia itu. Jadi mafia-mafia itu koruptor dan seterusnya. Kami bukan sikat. Saya cuma katakan ini aturannya. Sesuai aturan ini. Karena menegakkan aturan. Ini aturannya. Sesuai aturan ini. Kalau pegawai, aku pecat Anda ya. Aku senyum, aku peluk. Aku pecat ya. Ikhlas. Belum ada keberatan. Kami copot pecat, demosi itu 1.500. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada keberatan. Aku peluk. Aku beritahu, aku pecat ya. Pernah kami ganti, copot dirjen itu 11 satu hari. Nah, itu ngapain Pak Menteri? Itu kan Meritokrasi, tidak capai target. itu kan jabatan tertinggi tuh kalau di ASN gitu. Iya, tapi gini, makin tinggi jabatan orang, itu makin berbahaya kalau tidak bekerja dengan baik. Justru, kalau yang di bawah nggak soal. Kewenangannya kecil. Tapi kalau yang bertanda tangan triliunan, tidak benar. Ini negara bisa roboh. Tapi kan jadi kesulitan buat Pak Menteri sendiri ketika orang-orang hebat itulah di eselon-eselon 1 itu dipecat. Itu pun kan jadi Pak Menteri sendiri. Ini saya gantinya dapat yang lebih baik atau yang makin buruk lagi nih? Justru bukan kesulitan, mendapat kemudahan. Buktinya produksinya. Oke, nanti kita bicara soal produksi naik, nanti kita bahas juga tuh Pak. Ya. Kalau untuk godaan ke Pak Menteri sendiri, tidak mungkin tadi karena banyak tekanan segala macam itu. Jadi pejabat. Tapi Pak Menteri juga sempat menyinggung soal mafia tuh bagi hasil lah. Nah, sebenarnya ada nggak sih mafia-mafia yang coba mendekati? Modusnya biasanya apa sih? Modusnya apa? Mendekati Pak Menteri gimana? Banyak yang mendekati. Terakhir ya. Dulu 2019 terakhir. Aku dibawakan 100 miliar lebih. Nah, duit semua itu Pak? Iya. Dan masih ada itu Mas Eko itu, Pak Eko, ADC saya dengan sopir saksi masih sekarang. Masih ada 2 orang tuh saksi. Bahkan saya katakan, jangan. Kembalikan nggak boleh. Bawa di koper. Pakai Alphard kita waktu itu. Nggak boleh.
Katanya ini aku tidak pernah janji Bapak, tapi aku untung banyak, jadi aku kasih. Nggak boleh. Pernah dulu, ini kata seorang jenderal kepada saya, aku mau dititipi 500 miliar. Saya nggak boleh. Iya, setengah triliun, nggak boleh. Pak, itu duit loh, Pak. Kita belum pernah lihat. Gini, Lihat angka udah. gini, apa sih arti ini dunia? Tahu nggak kalau kita adalah Muslim, Islam, Iya. sholat, sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Wah, itu nilainya lebih Dari dunia dan lebih. seisinya. Berarti Bapak orang kaya, selesai. Selesai. Mana Bapak bisa beli Pulau Bali? Nggak bisa, selesai. Lewat sholat sunnah aja, Pak. Iya, selesai. Syukuri saja yang kita nikmati. Ini nggak ada apa-apanya semua. Ini panggung sandiwara. Udahlah, santai aja. Tapi memang godaan itu sebagai menteri luar biasa ya. Oh iya, sudah pasti. Udah pasti godaannya banyak. modusnya apa aja sih Pak selama ini si mafia-mafia ini yang udah Pak Menteri berantas ini? Biasanya dari kan Rata-rata yang kita biasanya. baca berita ada mafia pupuk, Oh iya, mafia benih. iya. Banyak banget pertanyaan. Ini baru-baru yang terjadi baru-baru ya. Baru-baru ini ada 27 perusahaan. 5 perusahaan pupuk palsu. Ini sudah tersangka. 3 sudah tersangka. Ini tersangka semua. Dari sini ada 2 atau 3 tersangka. Berarti sudah 6. Kemudian ada minyak kita dan seterusnya pupuk palsu dan semua gabungan itu sudah 20 tersangka. Ini baru 100 hari. Yang hebat Bapak Presiden, beliau yang perintahkan, aku jalankan aja. Yang hebat Pak Prabowo, beliau luar biasa. Aku Perintahnya sangat tahu. jelas ya, Pak, ya? Jelas perintah. Berantas mafia koruptor, selesai. Singkat, padat, jelas, laksanakan. Udah, kami cuma laksanakan, menyalurkan aja itu. Biasanya kalau komunikasi dengan Pak Prabowo ketika ada persoalan mafia-mafia seperti ini, reaksi Pak Presiden gimana sih, Pak? Iya. Kami laporkan, Pak, izin, ada ini 27 mafia pupuk. Gimana Pak? Direm, digas? Beliau kan gas aja. Nah, nggak ada beban beliau. Nggak ada pertimbangan, nggak mikir, langsung gas. Lanjutkan. Oh siap Bapak Presiden. Udah, selesai. Jadi kami menindaklanjuti perintah beliau, melaporkan, selesai. Pak, San jadi menteri yang paling disayang Pak Prabowo kata Pak Hashim. oh iya, Kesayangan saya Prabowo. saya ingat itu ada statement itu yang sempat Iya. viral, Pak. Enggak semua menteri disayang Bapak. Ya kan paling Karena disayang beliau. beda Pak. Enggak. Pak, semua menteri disayang. Pak, saya lanjut soal stok beras nasional yang kemarin saya baca.